Hai pionir, salam kenal bagi yang baru di channel Leista Ghazali, dan salam sehat sejahtera selalu semuanya. Kali ini saya akan membahas lanjutan hasil interview dari Dr. Nicholas dan CryptoKit. Silahkan simak video tanpa skip agar tidak salah paham. Berpartisipasi menggunakan luar biasa ya, ada seperti begitu banyak pertambangan di luar sana dan itu gila betapa itu dapat merusak ekosistem. Menurut saya dan kami pasti membutuhkan lebih banyak atap dari peningkatan dalam melindungi lingkungan dan itu cara yang bagus dan plus Anda benar-benar memiliki komputer di telapak tangan Anda, dan semakin banyak orang. Telepon ini sangat mudah digunakan, anak-anak dapat menavigasinya, jadi Anda akan seperti anak berusia 10 tahun belajar cara menambang cryptocurrency dan kemudian menghasilkan lebih banyak uang daripada orang tua mereka, itu luar biasa. Dan karena semakin banyak orang yang terlibat dengannya dan mulai memahami teknologinya, Anda akan melihat lebih banyak kasus penggunaan di dalamnya dan apa yang akan saya katakan yaitu cukup dan mengapa aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mengembangkan P-Network dengan baik. Aksesibilitas sangat penting setiap mata uang sukses yang ingin mendukung ekosistem nyata dengan utilitas bergantung pada jaringan sosial yang besar, karena agar Anda memiliki melalui utilitas, Anda harus memiliki banyak orang yang mengenali cryptocurrency dalam dapat memilikinya dan mereka bersedia untuk bertransaksi barang dan jasa tanpa mata uang. Jadi ukuran jaringan kripto pada dasarnya, perlu mencapai titik belok untuk utilitas nyata dan pasar untuk membentuk dan itulah yang setelah titik belok ini kita akan dapat memiliki efek jaringan. Oke ya, saya baru ingat apa yang akan saya katakan teknologi blockchain sebelumnya. Kembali ke teknologi blockchain itu seperti internet tahun 90-an. Terima kasih, jadi itulah yang hanya ingin saya katakan dan Anda juga membuat poin bagus dengan aksesibilitas dan apa artinya ini bagi masa depan. Penambangan di ponsel, jadi saya berpikir bahwa Anda berguna agar Anda memiliki cryptocurrency yang berguna. Anda tidak dapat berpikir 2009 jadi Bitcoin hebat karena terbukti kepada dunia bahwa cryptocurrency ada dan dimungkinkan untuk memiliki buku besar terdesentralisasi yang mempertahankan akurat pada dasarnya secara akurat menjaga keseimbangan orang yang berbeda. Karena sebelum itu Anda akan memerlukan bank terpusat untuk memberitahu Anda berapa saldo Anda yang sebenarnya dan dengan Bitcoin kami bukti konsep bank terdesentralisasi pada dasarnya adalah mungkin tapi itu tahun 2009 dan orang-orang menggunakan komputer dan itu agak lambat. Dan itu menghabiskan banyak energi seperti yang kita semua katakan dan bloknya membutuhkan waktu 10 menit tetapi hingga hari ini Anda tahu jika Anda ingin memiliki cryptocurrency yang fungsional dan berguna untuk orang sehari-hari, itu perlu di ponsel itu perlu lebih cepat dan lebih mudah diakses. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, saya pikir ini adalah ponsel masa depan. Ini harus mobile seperti metaverse, mereka segera melakukannya. Anda mengajar kelas dari rumah saya, pekerjaan utama saya adalah membangun jaringan Pi. Tetapi kebetulan bahwa setiap tahun sejak saya meninggalkan Stanford saya memiliki setengah saya telah diundang untuk mengajar bersama salah satu kelas blockchain di Stanford itu tidak resmi. Tetapi hanya setiap tahun kebetulan mereka mengundang saya lagi jadi saya mengajar kuliah teknis di kelas itu dan instruktur lain mengajarkan aspek non-teknis. Oke, saya suka sekarang apa tahapan verifikasi saya tahu kadang-kadang bisa sedikit rumit dengan autentikator dan bisa jadi semacam itu membosankan bagi beberapa orang sehingga tahapan otentik dapatkah Anda mungkin membantu saya memahami pertanyaan Anda sedikit lebih seperti bagaimana cara mengakses cryptocurrency atau koin mereka kue yang Anda
Anda bicarakan ia menyukai bagaimana caranya? Saya katakan untuk memastikan orang yang benar-benar mengaksesnya sebenarnya mereka bukan peretas dari belahan dunia lain. Ya, ada dua pertanyaan di sini, saya kira satu tentang pengguna dan yang lainnya tentang algoritma konsensus. Saya pikir Anda lebih tertarik tentang pengguna sehingga Pi memiliki dua level. Jadi pertama-tama selama beberapa tahun terakhir, orang telah menambangnya melalui aplikasi seluler. Jadi pada aplikasi seluler itu mereka telah mengumpulkan Pi sebagai katakanlah token, dan ini adalah token yang akan dipindahkan bermigrasi ke blockchain mainnet dan telah bermigrasi. Kami sebenarnya sudah bermigrasi lebih dari 2,5 juta orang ke dalam blockchain. Jadi untuk kedua sistem ini pada dasarnya ada dua cara berbeda untuk mengautentikasi diri Anda, sehingga untuk sistem aplikasi seluler kami menggunakan kata sandi nama pengguna tradisional atau Anda dapat memiliki tanda Facebook masuk dan beberapa masuk Apple lainnya dan beberapa cara lain untuk mengautentikasi diri sendiri. Sekarang untuk blockchain yang sebenarnya yang terjadi setelah Anda kick dan saldo Anda dimigrasikan dari aplikasi ke blockchain yang sebenarnya kami menggunakan dompet non-penahanan yang cukup banyak. Tetapi untuk audiens yang mungkin tidak tahu apa artinya, ini berarti bahwa mereka adalah pengguna yang harus mengingat frasa sandi, dan frasa sandi itu cukup untuk mengautentikasi diri mereka sendiri sepenuhnya dan tidak ada orang lain yang tahu frasa sandi itu, dan sampai-sampai jika seseorang meretasnya secara teoritis tanpa mencurinya dari Anda menggunakan virus, jika mereka adalah untuk benar-benar meretasnya dan meretas 156, mereka akan membutuhkan 100 miliar tahun untuk melakukannya dengan menggunakan metode komputasi. Tentu saja mereka dapat mencoba untuk tetap menipu Anda agar memberi Anda frasa sandi Anda, yang merupakan masalah berbeda bagi pengguna mengalami masalah, tapi dalam hal kriptografi itu sangat kuat. Jadi pada dasarnya seperti itu cara yang tepat. Semua cryptocurrency seharusnya melakukannya adalah melalui dompet non-penahanan, sehingga pengguna harus mengingat frasa sandi ini sekarang karena kata sandi ini agak sulit untuk diingat. Kami meminta pengguna untuk menyimpannya di suatu tempat aman dan kami membantu mereka menggunakan fitur biometrik ponsel seperti sidik jari atau pemindaian wajah untuk memuat frasa sandi ini menggunakan algoritma ponsel mereka, dan ada beberapa ponsel yang bergantung pada perusahaan melakukan pekerjaan yang cukup bagus tetapi mengamankan data-data itu. Kesederhanaannya sangat penting dan saya harap ini mendorong orang untuk terjun ke dalamnya dan tidak takut menghafal frasa. Masuk saja ke dalamnya, itu tidak terlalu sulit, dan salah satu aplikasi browser Pi ini adalah dompet Pi. Jadi pada dasarnya kami telah membuat sebuah sistem di mana berbagai aplikasi Pi dapat berbicara satu sama lain dan dompet Pi, dan mereka dapat saling terhubung. Jadi katakanlah Anda aktif aplikasi game dan Anda ingin menghabiskan beberapa token untuk melanjutkan di mana Anda tinggalkan, sehingga Anda mengatakan saya ingin melakukannya. Anda menekan tombol kemudian menarik dompet Pi di depan Anda, kemudian Anda menyentuh ibu jari Anda itu menanyakan apakah Anda yakin ingin mengirimkan jumlah Pi ini ke aplikasi tertentu yang Anda katakan ya atau tidak, dan kemudian Pi ditransmisikan ke aplikasi dan Anda diarahkan kembali ke set ke tempat Anda berada, dan semua ini menghubungkan bersama-sama membuatnya sesederhana mungkin bagi pengguna akhir sehingga mereka begitu. Meskipun konsep ini cryptocurrency dan blockchain dan semua hal ini semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin mudah jadinya hal yang baik tentang Pi. Jika Anda ingin saya menambahkan ini adalah bahwa ini seluruh ekosistem dibangun di sekitar program yang kami sebut browser Pi. Jadi ini seperti browser web tetapi untuk aplikasi Pi, dan Anda dapat mengakses ekosistem di sana.
Dan salah satu aplikasi browser Pi ini adalah dompet Pi. Jadi pada dasarnya kami telah membuat sebuah sistem di mana berbagai aplikasi Pi dapat berbicara satu sama lain. Dan dompet Pi dan mereka dapat saling terhubung. Jadi katakanlah Anda aktif aplikasi game dan Anda ingin menghabiskan beberapa token untuk melanjutkan di mana Anda tinggalkan sehingga Anda mengatakan saya ingin melakukannya. Anda menekan tombol kemudian menarik dompet Pi di depan Anda kemudian Anda menyentuh ibu jari Anda itu menanyakan apakah Anda yakin ingin mengirimkan jumlah Pi ini ke aplikasi tertentu yang Anda katakan ya atau tidak dan kemudian Pi ditransmisikan ke aplikasi. Dan Anda diarahkan kembali ke set ke tempat Anda berada dan semua ini menghubungkan bersama-sama membuatnya sesederhana mungkin bagi pengguna akhir sehingga mereka begitu meskipun konsep ini cryptocurrency dan blockchain dan semua hal ini. Sampai jumpa di pembahasan yang akan datang.